Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema distribusi frekuensi dan jenis grafik. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Fajar Lintang Priyatama, kemudian ada saya sendiri Novianti Dewi, kemudian ada Nadia Maulani, dan yang terakhir Nur Sukmajaya. Oke, poin pertama ada latar belakang. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang penerapannya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa ambil contoh seperti dalam sistem pemerintahan. Nah, statistika digunakan untuk menilai dan mengevaluasi hasil pembangunan yang telah lalu dan juga untuk mengambil rencana apa yang akan digunakan pada masa mendatang. Pimpinan dalam pemerintahan dapat mengambil manfaat dari kegunaan statistika untuk melakukan tindakan yang perlu dalam menjalani tugasnya. Kemudian tidak hanya dalam pemerintahan saja teman-teman, tetapi dalam bidang apapun, ilmu statistika sering kali harus digunakan. Statistika dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu statistika induktif dan statistika deskriptif. Dalam makalah ini, penyusun akan fokus pada pembahasan statistika deskriptif yang di dalamnya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan jenis grafik. Kemudian poin selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari latar belakang yang sebelumnya sudah disampaikan, penulis melakukan pengidentifikasian masalah dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, statistika merupakan pengetahuan yang memang tanpa kita sadari telah banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ternyata pengertian statistik berbeda dengan pengertian statistika. Kemudian yang terakhir, dalam pengumpulan data sangat dibutuhkan distribusi frekuensi agar data yang dikumpulkan lebih mudah dipahami dan dapat tersusun secara sistematis. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari makalah ini adalah yang pertama memahami pengertian distribusi frekuensi, kemudian mengetahui bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi, yang ketiga ada mengetahui cara menghitung distribusi frekuensi, dan yang terakhir dapat menggambar histogram, poligon, ogive, dan kurva. Oke, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Maulani akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dibahas oleh kawan saya. Pembahasan pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja, atau pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Tujuannya adalah untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan menjadi bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Sedangkan menurut Hasan, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas tertentu. Sedangkan menurut Suharyadi dan Purwanto, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Data yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi biasanya berjumlah relatif besar, bervariasi, dan tidak teratur. Data-data tersebut disusun dalam bentuk tabel agar informasi yang terdapat dalam data menjadi lebih mudah dipahami. Untuk mengubah data yang telah diperoleh, diperlukan perhitungan-perhitungan yang tepat agar dapat memperoleh hasil distribusi data secara lengkap. Dalam distribusi frekuensi, terdapat jenis distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, serta frekuensi relatif. Selanjutnya, membuat daftar distribusi frekuensi. 1. Tabel distribusi frekuensi tunggal. Tabel distribusi frekuensi tunggal adalah satuan-satuan unit, urutan tiap skor atau tiap varietas tertentu. Tabel distribusi frekuensi tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang tidak dikelompokkan. Untuk memahami cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal,
Di sini ada contoh kumpulan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 5 SD. Data nilai ulangan matematika di atas tentu saja lebih praktis jika disajikan dalam bentuk tabel seperti tampilan pada slide. Tabel pada slide ini merupakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Istilah distribusi digunakan dalam statistik untuk menunjukkan adanya penyebaran nilai-nilai dengan jumlah orang yang mendapat nilai tersebut. Selanjutnya, istilah tunggal menunjukkan tidak adanya pelompokan nilai-nilai variabel dalam kolom pertama. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kelompok. Tabel distribusi frekuensi kelompok disebut juga distribusi frekuensi berkelompok atau tabel frekuensi bergolong. Tabel distribusi kelompok ini dalam penyusunannya terdiri atas beberapa interval kelas. Selanjutnya, dari distribusi frekuensi tersebut dapat diperoleh keterangan atau gambaran dan sistematis dari data yang telah diperoleh. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pancaran frekuensi dari data angka di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan. Agar memahami cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, di sini ada contoh kumpulan data sejumlah desa menurut provinsi dan letak geografisnya pada tahun 2014. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudari Nadia. Selanjutnya saya Fajar Lintang Priyatama akan melanjutkan hasil presentasinya, yaitu selanjutnya untuk membuat menjadi data dalam bentuk distribusi frekuensi kelompok, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Yang kedua, tentukan rentang atau range, adalah data yang dikurangi data terkecil, yaitu data terbesar yang dikurangi data terkecil. Dalam hal ini karena data terbesarnya adalah 1020 dan data terkecilnya adalah 16, maka rentangnya adalah 1020 dikurang 16 sama dengan 1005, atau dengan rumus yang di bawah ini. Range sama dengan Xmax dikurang Xmin. Yang ketiga adalah menghitung jumlah kelas, yaitu K, dengan keterangan K adalah jumlah kelas dan N adalah jumlah data. Didapatkan hasil sebagai berikut. Hasilnya pastinya dibulatkan. Biasanya pembulatannya lebih ke atas. Untuk data yang ada, N sama dengan 33, K sama dengan 1 plus 3,3 log 33. 1 plus 3,3 titik 1,52 adalah menghasilkan angka 6,02 atau dibulatkan menjadi angka 6. Oke, langkah selanjutnya atau langkah keempat adalah menentukan panjang kelas interval atau P. Ini secara ancur-ancur ditentukan oleh rumus P sama dengan rentang atau R dibagi jumlah kelas. Harga ini diambil sesuai dengan ketelitian satuan data yang digunakan. Jika data berbentuk satuan, untuk data hingga 1 desimal, P ini juga diambil hingga 1 desimal dan berikutnya seterusnya. Untuk contoh, maka jika banyak kelas yang diambil adalah 6, maaf untuk penulisan di sini adalah 7, didapat dengan rumus P sama dengan R per K. 1005 dibagi 6 dapat dihasilkan angka 167,5 yang dibulatkan menjadi 167. Lalu ada langkah kelima, yaitu pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini bisa diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus dikurangi dari panjang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya daftar diselesaikan dengan menggunakan harga-harga yang telah dihitung. Baik, selanjutnya adalah langkah ke-6 dengan P sama dengan 167 dan memulai dengan data yang lebih kecil sama dengan 16. Maka kelas pertama berbentuk 16 sampai dengan 182 dan kelas kedua 183 sampai 350, kelas ketiga 351 sampai dengan 517 dan seterusnya. Jika ingin tahu angka 182 itu dari mana, adalah 167 ditambah 16 akan menghasilkan angka 183, lalu dikurang 1 karena itu interval pertama, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita dapat mencari tepi kelas yang akan dipergunakan untuk membuat daftar frekuensi lainnya dengan aturan tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5, tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Untuk 2.4 adalah nilai interval dan hasil frekuensinya, dan tabel 2.5 adalah
nilai interval, frekuensi, tepi bawah, dan tepi atas. Oke, selanjutnya ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif yaitu suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Frekuensi relatif disingkat FREL atau F%, karena biasanya dinyatakan dengan persentase. Rumusnya adalah frekuensi distribusi relatif sama dengan frekuensi kumulatif banyaknya data atau N dikali 100%. Frekuensi untuk data kita sebelumnya dapat dihitung dengan jalan yang sama, dan ini adalah tabel 2.6 frekuensi distribusi relatif. Dapat dilihat dengan hasil perhitungan sebagai berikut dan hasilnya F% atau FREL, dan berikutnya adalah tabel 2.7 atau tabel distribusi frekuensi kumulatif yang berisikan nilai interval dan nilai lebih dari atau nilai bawah dan kurang dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Nur Sukma Jaya Banding Kusuma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dari bab yang ketiga, yaitu grafik penyajian data. Penyajian dalam bentuk grafik bertujuan untuk memberikan gambaran sebaran data dalam bentuk visualisasi. Ada beberapa macam grafik yang biasa digunakan untuk memberikan gambaran data, yaitu histogram, polygon, ogive, picture, dan juga piktogram. Nah, yang pertama ada grafik histogram, yaitu grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Pada histogram, batang-batangnya saling melekat atau berhimpitan. Grafik dibuat dengan cara menarik garis dari suatu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang histogram yang lain. Agar diperoleh grafik yang tertutup, harus dibuat kelas baru yang panjang kelasnya sama dengan frekuensi 0 pada kedua ujungnya di kiri dan kanan. Nah, di sini adalah ada tabel hasil dari pencarian data-data dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada kelas intervalnya atau tepi bawah, dan juga ada frekuensinya. Nah, pada data table ini akan membentuk suatu grafik histogram pada gambar sebagai berikut ini. Jumlah desa menurut provinsi dan letak geografi tahun 2014. Sini ada nilai frekuensinya dari 0 sampai. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat grafik-grafiknya di dalam Word. Ini karena sangat mudah menurut saya. Dan ini menurut versi saya menggunakan Word. Caranya yaitu kalian buka dulu Word kalian, lalu pergi ke Insert, lalu pilih chart. Nah, di sini ada tampilan, nanti ada pilihan grafik apa aja yang mau kalian buat. Nah, di sini tidak terlihat ya teman-teman. Ini saya kasih tahu, nanti pilih untuk membuat grafik histogram, pilih kolom, lalu klik OK. Nah, nanti di sini ada seperti untuk kalian memasukkan data-data kalian yang sudah kalian buat. Nanti jadinya akan seperti ini. Disesuaikan data kelas intervalnya, lalu juga frekuensinya. Nanti kurang lebih akan menjadi di bawah ini adalah nilai intervalnya atau lebih bawah kelasnya. Lanjut, kita lanjut ke grafik polygon. Membuat grafik polygon tidak ada bedanya dengan grafik histogram. Perbedaannya hanya terletak pada grafik histogram lazimnya dibuat dengan menggunakan batas nyata, sedangkan grafik polygon selalu menggunakan titik tengah. Grafik histogram berwujud segi empat, sedangkan grafik polygon berwujud garis-garis atau kurva.
Dan ini adalah tampilan dari grafik poligon yang kami buat, hampir sama seperti histogram. Hanya saja grafik poligon ini ada garis atau kurva ya teman-teman. Di sini sama, ada frekuensi yang dari 0 sampai dengan 14, dan juga di bawah atau di bawah kelas atau intervalnya yang di bawah sini. Karena sama seperti data yang tadi, kita masih memakai data yang sebelumnya. Lanjut. Lalu sini ada grafik OGIF. Nah, grafik ini disebut grafik meningkat. Grafik semacam ini tidak banyak digunakan dibandingkan dengan kedua grafik sebelumnya, histogram dan poligon. Grafik OGIF dapat dibuat baik dari distribusi tunggal maupun dari distribusi kelompok atau bergolong. Nah, sini adalah gambar atau tampilan grafik OGIF. Nah, sini ada frekuensinya dari 0 sampai dengan 35, dan juga nilai intervalnya yang di bawah sini. Dan garis hijau ini adalah data dari kurang dari, dan yang biru adalah data dari lebih dari. Selanjutnya ada grafik pie chart. Pie chart atau grafik lingkaran secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single pie chart yang terdiri dari satu lingkaran saja, dan multiply pie chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Dan ini adalah bentukan dari grafik pie chart. Di sini sama, ada nilai intervalnya yang di bawah sini, dan juga ini adalah frekuensinya yang 43%, yang 3%, yang 12, 6%, 9, dan juga 18%. Frekuensinya ini dijadikan persen. Lanjut. Nah, tujuan serta manfaatnya antara lain yaitu memahami pengertian distribusi frekuensi, lalu mengetahui cara membuat daftar distribusi frekuensi, lalu mengetahui cara menghitung distribusi frekuensi, dan juga dapat menggambar histogram, poligon, OGIF, dan juga pie chart. Kami berharap memiliki manfaat bagi para mahasiswa, terutama bagi penyusun sendiri, dan dimana dengan adanya tugas ini diharapkan dapat membantu berbagai kalangan, baik itu mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum dalam mendalami penggunaan statistika. Selain itu, diharapkan juga mampu menambah wawasan mengenai statistika deskriptif, terutama dalam distribusi frekuensi dan jenis grafiknya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian kami dan makalah kami. Yang kami dapatkan adalah data yang diperoleh tersebut biasanya berjumlah besar, bervariasi, dan tidak teratur. Sebab itu, maka sangat diperlukan pengelompokan data agar menjadi lebih mudah dipahami. Data yang telah dikelompokkan biasa disebut tabel distribusi frekuensi. Dalam distribusi frekuensi terdapat jenis distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, dan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, serta distribusi frekuensi relatif. Dan terdapat juga berbagai jenis grafik untuk lebih mudah lagi memahami perhitungan dari tabel distribusi frekuensi. Saran yang kami dapatkan adalah dalam membuat sesuatu daftar distribusi frekuensi, yang perlu diperhatikan adalah tiap-tiap langkah kerja yang diambil. Diperhatikan langkah-langkah pengerjaannya agar saat proses pengerjaan tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan daftar distribusi yang menjadi salah total. Pahami baik-baik rumus dan cara pengerjaannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.